kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Polri juga telah Diduga banyak dimanfaatkan warga untuk melakukan perjalanan mudik pada Jakarta Cikampek untuk menghindari panas saat makin ramai. 20.000 kendaraan pemudik keluar Jakarta melalui Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun terjadi antrean panjang di gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Lebaran di era digital tak lepas dari pemakaian ponsel pintar. Terjebak macet saat mudik, streaming jadi hiburan. Tak sempat bersilaturahim, pesan instan jadi jawaban. Kementerian Komunikasi dan Informatika turut berkontribusi dalam mudik Lebaran 2023. Kontribusi Kominfo dalam mudik Lebaran tahun ini diwujudkan dalam bentuk perkuatan jaringan 4G dan 5G. Perkuatan jaringan 4G dan 5G ditujukan agar masyarakat mudah mendapatkan informasi selama perjalanan mudik. Selain perkuat jaringan, Kominfo juga meluncurkan panduan perjalanan mudik melalui buku elektronik atau e-book Mudik Aman Berkesan 2023 yang bisa masyarakat akses melalui laman s.id/mudik lebaran. Dalam laman tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar posko kesehatan, pom bensin terdekat, rumah makan, lokasi istirahat, dan beragam informasi lainnya. Halo, selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Alifa. Mbak Alifa, mau tanya dong nih, tahun lalu mudik nggak? Mudik. Kalau tahun ini gimana? Tahun ini sih rencananya insya Allah mudik ya. Insya Allah mudik. Nah, tahun lalu gimana nih soal komunikasinya? Lancar atau gimana ke keluarga pas lagi perjalanan mudik? Komunikasinya sih lancar ya, Alhamdulillah. Karena kebetulan juga naiknya darat kan, jadi aman-aman aja. Maksudnya sinyal bisa on terus dan segala macam. Kalau harapannya tahun ini gimana nih soal komunikasinya? Kalau harapannya buat komunikasinya tahun ini semoga bisa lebih lancar, sinyalnya lebih merata juga kali ya, terutama kan yang lewat darat gitu kan. Itu aja sih, paling saya harapannya ya biar lebih lancar aja sinyal dan lebih merata. Siap, terima kasih Mbak Alifa. Selamat sore Mas, dengan Mas siapa? Dengan Mas Faiz. Mas Faiz, tahun lalu mudik gak Mas? Mau tanya dong. Tahun lalu saya nggak mudik. Gak mudik? Wah, kalau tahun ini gimana? Dan ini insya Allah mudik. Tahun ini mudik, oke. Nah, kalau tahun ini harapannya gimana nih buat dalam rangka mudik ini komunikasinya? Nah, harapannya sih biar komunikasinya bisa lancar lagi sama keluarga, jaringannya lebih baik lagi. Soalnya tahun lalu itu kebantu banget dengan jaringan itu, jadi kita bisa video call dengan keluarga, jadi kayak kebantu banget sih. Oke, jadi pengennya nanti bisa lancar internetan dan juga video call-nya ya? Ya, bisa lancar. Baik, terima kasih Mas Faiz. Selamat sore Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Karina. Baik Mbak Karina, mau tanya dong, tahun lalu mudik nggak? Tahun lalu aku mudik. Mudik. Nah, gimana tuh waktu pas lagi selama mudik untuk komunikasinya, ngubungin keluarganya? Kalau tahun lalu, kalau di tempat aku sih ya kayak kurang gitu di komunikasinya kayak gitu. Karena mungkin sinyalnya juga naik turun kayak gitu. Karena mungkin di daerah kan ya, jadi agak lebih kurang merata lah ya, kayak gitu. Kalau tahun ini gimana? Ada rencana mudik nggak? Untuk tahun ini enggak. Nggak mudik? Kerja di Jakarta. Tapi kalau misal tahun ini mau mudik nih, harapannya buat komunikasinya gimana sih? Internetnya kah apa segala macam?
Harapannya mungkin bisa lebih baik lagi ya, lebih merata lagi kayak gitu sih. Itu harapannya itu aja sih. Siap. Oke deh, selamat lebaran Mbak Karina. Selamat sore. Dengan Mas siapa? Mas Abil. Mas Abil tahun lalu mudik nggak? Wah, tahun lalu alhamdulillah mudik. Itu gimana tuh koneksi internetnya, telekomunikasinya? Sebenarnya cukup baik ya, dan mungkin standar gitu untuk di tahun lalu. Tahun ini gimana? Mudik nggak? Alhamdulillah diberi izin untuk mudik. Oke, nah harapannya gimana nih soal mudik tahun ini? Harapannya sih terutama di jalannya itu lancar, selamat, sehat gitu, dan terutama lebih ke komunikasi antar kita sama nenek yang di desa gitu lebih lancar, lebih mudah gitu dan aman. Biar bisa berkabar terus ya. Iya, Siap. aman. Siap, semoga lancar mudiknya Mas Abil. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore bagi Sobatkom dimanapun yang berada yang sedang menyaksikan Tok Tok Kominfo Podcast. Waduh, ini sebuah kebanggaan dan juga sebuah rasa senang juga saya, Abi Satria, di episode 86 kali ini memperkenalkan bener-bener baru, fresh from the oven nih guys. Karena Tok Tok Kominfo sekarang menggunakan model baru yakni podcast. Nah, hari ini aku akan ngajak ngobrol sama seseorang yang, waduh, ini aku seneng banget karena beliau ini sudah berhasil aku ajak buat ngobrol di Tok Tok Kominfo. Ini sepertinya yang sudah keempat kali bersama bapak yang satu ini. Nah, pasti kalian sudah tahu kan karena sudah ada di flyer dan juga ada di poster-poster yang ada di YouTube dan juga sosial media Kominfo lainnya. Program Tok Tok Kominfo, yakni program Tok Tok Kominfo yang baru saja kita launching lagi menggunakan format podcast yang bisa kalian nikmatin gak cuma di YouTube aja nih guys, karena bisa tersedia di berbagai platform podcast kesayangan kalian. Spotify, nanti tersedia Apple Podcast, Google Podcast, semua tersedia. Jadi informasi menarik yang ada di Tok Tok Kominfo bisa kalian akses dimanapun kalian berada. Misalkan sambil naik KRL, sambil jalan pulang di motor, atau mungkin bisa sambil dengerin headset waktu pas lagi di busway ya guys. Nah, hari ini aku akan ajak ngobrol seseorang yang tidak asing lagi di dunia pertelekomunikasian dan juga di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian, karena beliau ini adalah seorang dirjen dari di PLT Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Bapak Ismail. Selamat siang Pak Ismail, apa kabar? Siang Mas Abi, alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Pak Ismail karena ini udah 4 kali ya Pak kita bertemu Pak. Dan ini Pak Ismail salah satu yang pionir juga nih guys, karena dari awal Tok Tok itu masih live dan sampai sekarang akhirnya Pak Ismail lagi nih yang jadi pionir juga nih di program baru kita di Tok Tok Kominfo model podcast ini. Nah Pak Ismail, aku akan izin ngajak ngobrol Pak Ismail seputar yang kita akan lalui nih minggu depan. Minggu ini ya, karena kita sudah mulai libur lebaran, ada yang sudah berangkat duluan, ada yang berkenan mau mudik ke kampung halaman nih Pak, baik melalui darat, udara dan juga laut. Waduh, ini dengan tema kita pada hari ini kan terkait dengan komunikasi lancar, mudik nyaman dan aman nih Pak. Pak Ismail, jadi dari Kementerian Kominfo sendiri nih Pak, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melakukan monitoring dan juga pemantauan jaringan pastinya untuk komunikasi seluler untuk antisipasi perjalanan mudik tahun 2023. Lalu apa aja sih Pak yang dilakukan? Mas Abi, untuk mudik kali ini memang agak berbeda ya dengan beberapa tahun sebelumnya. Karena beberapa tahun sebelumnya kan kita masih dalam suasana pandemi COVID ya. Boleh dibilang tahun inilah tahun kemerdekaan untuk mudik gitu dari sisi pandemi gitu. Nah, tentu ini akan menimbulkan implikasi yang tidak kecil karena dugaan kita lonjakan pergerakan arus mudik ini luar biasa dibanding tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Nah, dengan lonjakan traffic arus mudik berarti itu akan sejalan dengan lonjakan traffic telekomunikasi, itu inline atau sejalan. Jadi dari dunia pertelekomunikasian seluruh stakeholders ini memang betul-betul harus mempersiapkan diri dengan baik dengan akibat lonjakan arus mudik ini. Nah, untuk tahun ini kita perkirakan lonjakan itu bisa mencapai angka 11% sampai 36% dari normal. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum COVID pun, kita itu persiapan di angka sekitar 10-20%.
Tapi kalau untuk tahun ini kisarannya menjadi 11 sampai 36%. Perkiraan lonjakan traffic dari kondisi normal. Nah, ini bukan angka yang kecil, berarti kalau 30 sampai 30% itu lebih dari seperempat ya. Betul. Jadi dari kapasitas, maka kapasitas harus betul-betul ditingkatkan. Jadi semua operator di telekomunikasi di Indonesia ini, operator besar khususnya, itu meningkatkan kapasitas dengan jumlah yang cukup fantastis. Misalnya aja saya ambil contoh itu Telkom Group, Telkom menyiapkan sampai 395.000 gigabit per second peningkatan kapasitasnya. Atau kapasitas internet yang disiapkan selama masa mudik itu. Dan poskonya Telkom itu akan menyiapkan 69 posko. Untuk Telkomsel saja, di Telkomselnya saja itu akan menghandle traffic internet di kisaran 12.590 gigabit per second. Dan posko mudik yang disiapkan oleh Telkomsel itu mencapai 127 posko. Indosat juga akan mengantisipasi lonjakan ini sampai dengan kapasitas 7.273 gigabit per second. Ini akan menyiapkan posko nasional dengan model operasi digital ya, termasuk pemanfaatan artificial intelligence dan otomasi di berbagai posko yang disiapkan di Indosat. XL melaporkan pada kita itu kapasitas yang disiapkan itu mencapai 6.200 gigabit per second. Dengan 1.000 personil yang standby dalam rangka mengantisipasi arus mudik ini. Untuk Smartfren, mereka akan menyiapkan sampai dengan 400 gigabit per second dengan posko mudik di 4 posko mudik tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itu secara garis besar kalau kita lihat dari sisi kapasitas. Di luar kapasitas juga kita bicara coverage. Jadi harus ada coverage baru, terutama di daerah-daerah yang padatnya, melonjaknya terbatas. Misalnya contoh di rest area, di seputar rest area tol dan sebagainya itu perlu disiapkan mobile combat BTS. Jadi bukan BTS yang stationer yang sudah ada, tapi khusus untuk lonjakan di daerah-daerah yang melonjak secara sesaat itu kita perlu siapkan mobile combat, termasuk daerah wisata, daerah rest area di tol, kemudian daerah-daerah pemberhentian, kunjungan-kunjungan pusat-pusat transportasi, mall dan sebagainya. Nah, untuk bisa meyakini rencana-rencana itu berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan yang namanya drive test. Jadi pengujian, nah ini sudah berjalan, tim kami sudah bergerak sejak 2 minggu ini melakukan berbagai drive test di Jawa, Sumatera, kota-kota besar Indonesia ya, Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya. Dan juga kita memfokuskan pada jalur mudik yang utama ya di Pantura dan daerah-daerah jalur mudik selatan dan sebagainya, agar jangan ada masyarakat yang kemudian putus kontak, yang tidak bisa berkomunikasi walaupun berada di jalan, tidak harus sampai di rumah gitu. Jadi ini penting untuk menjaga, pertama adalah tentu silaturahmi mereka tetap berjalan, yang kedua juga mengantisipasi rawannya tindak pidana, kejahatan dan kesehatan ya, keselamatan dan kesehatan. Dan posko-posko akan disiapkan 24/7, artinya non-stop, dan kita akan bersatu padu dengan Kementerian Perhubungan juga. Kita akan mensupport posko nasional yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Baik. Dan call center ya. Call center ya. Jadi itulah kalau ditanya tadi Mas Abi secara komprehensif gitu hal yang disiapkan. Waduh, ini sama Pak Ismail sudah dijawab semua nih kesiapannya ya. Maaf. Tapi Pak Ismail tadi mungkin dari Sobatkom juga kan ada yang bingung juga nih, tadi ada mobile combat. Itu seperti yang biasa kita lihat kayak misalkan model kayak truk gitu, terus habis itu ada tiangnya gitu ya, Pak? Betul ya. Kayak namanya mobile ya. Jadi memang mobile, dia bergerak. Tapi BTS yang hanya untuk keperluan sesaat, dan biasanya di atas mobil. Mobilnya bisa mobil besar ya biasanya. Karena kapasitas, karena berat itu kan. Dan itu BTS jadi memudahkan kalau misalkan operator ngelihat, wah ini di sana ada lonjakan tinggi di titik A bergerak, gitu. Posisinya di dia bergerak ke A gitu ya, Pak ya. Baik. Jadi, Pak Ismail tadi Pak Ismail sampaikan terkait dengan beberapa kota juga yang dipantau atau yang akan monitoring, Pak. Nah, kita tahu tadi Pak Ismail sampaikan juga bahwa ini akan ada
lonjakan nih Pak, karena orang-orang menahan rindu nih Pak dari 3 tahun ke belakang ya. Betul. Dan akhirnya tahun ini, tahun lalu baru saja dicabut PPKM oleh Pak Presiden, akhirnya tahun ini akan ada lonjakan tinggi gitu Pak. Nah, tapi selain dari kota-kota besar tadi itu, apakah dari teman-teman dari Kementerian Kominfo ini akan melakukan monitoring juga di hampir semua kota di Indonesia atau gimana Pak? Jadi pada prinsipnya jaringan telekomunikasi itu juga sejalan dengan traffic orang ya. Kalau orangnya banyak berkumpul di satu tempat dan biasanya itu adanya lonjakannya di kota besar, maka traffic di sana itu prioritas. Tapi bukan berarti kita meninggalkan kota sedang dan kota kecil. Seperti saya sampaikan tadi, kita juga berharap silaturahmi dan sebagainya itu bisa dilakukan melalui dunia digital. Jadi tidak semua warga masyarakat itu bisa berkumpul secara fisik. Walaupun mungkin jumlahnya akan meningkat besar, tapi banyak juga masyarakat kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa datang secara fisik. Dan orang-orang yang ingin dihubungi tidak semua di kota besar. Adanya juga kadang-kadang nenek, kakek, kemudian keluarga-keluarga jauh kita dan sebagainya itu ada di kota-kota kecil gitu. Nah, maka oleh karena itu persiapan untuk mengantisipasi arus mudik ini juga berlaku di kota-kota sedang dan kota kecil itu. Setidaknya untuk membantu terjadinya komunikasi secara digital itu. Syukur bisa dilakukan secara video call, jadi komunikasinya dengan video, atau setidaknya bisa dengan voice dan lebih ini dengan data. Itu situasinya. Baik, karena memang para pemudik ini Sobatkom juga pasti kan akan berekspektasinya sepanjang perjalanan bisa saling berkabar ya Pak ya, ke orang di rumah atau mungkin share live vlog di aplikasi video call dan lain sebagainya. Nah, Pak Ismail, terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa ada mobile broadband, apa Pak tadi namanya? Mobile combat dan lain sebagainya. Tapi dari pihak provider sendiri, apakah ada arahan untuk menambahkan selain tadi selain kapasitas internet Pak, apakah ada penambahan seperti jaringan FO, penambahan BTS baru dan lain sebagainya Pak? Pasti, karena itu kan jaringan internet itu prinsipnya yang di ujung dirasakan oleh masyarakat itu menggunakan opsi mobile atau fix. Untuk mobile biasanya menggunakan menggunakan HP atau laptop atau tablet seperti itu, karena dia menggunakan radio frekuensi sebagai sarana transmisinya. Tapi untuk di rumah-rumah atau itu biasanya ada opsi juga menggunakan kabel optik. Nah, kabel optik itu juga berjenjang, baik tidak hanya di sisi akses, tapi yang utamanya kabel optik itu adalah menghubungkan kota-kota besar, menghubungkan antar kota, intercity dan interprovinsi dan seterusnya. Itu kabel optik sangat utama. Tapi karena negara kita negara kepulauan, tidak mungkin semua di Republik Indonesia ini bisa di-cover dengan kabel optik. Ada juga yang harus kita cover dengan satelit. Jadi ini opsi berikutnya ketika kita berada di pelosok-pelosok penghujung daerah-daerah remote, daerah 3T dan sebagainya itu, maka andalan kita adalah menggunakan satelit. Jadi itu complementary ya, antara fiber optik, kemudian radio terestrial, microwave, juga satelit. Itu 3 sarana transmisi utama yang ada di Indonesia. Baik, ini kan mudik kita, komunikasi mudik kita akan lancar tidak hanya kerja sendiri dari Kominfo nih Pak. Betul. Ada banyak kerjasama dengan stakeholder lain, operator dan lain sebagainya. Mereka yang menyelenggarakan. Dan tadi Pak Ismail sampaikan dari 2 minggu ini timnya Pak Ismail sudah jalan keluar Pak, sudah mantau. Itu akan sepanjang mudik atau nanti setelah pasca arus balik juga tetap akan dipantau terus Pak? Buat kita rangkaian mudik itu bukan cuma perginya. Tapi pulangnya juga. Jadi memang pulang pergi gitu. Bukan prinsip terima bongkar dengan terima pasang gitu. Tapi kita bongkar pasang, artinya pulang pergi. Pasti kita akan pantau itu, mensupport itu, dan betul sekali ini bukan kerjaan Kominfo sendiri. Jadi oleh karena itu tentu Kominfo mengucapkan apresiasi ya. Ini bukan pekerjaan yang sederhana, dan antisipasi arus mudik seperti ini bukan pekerjaan baru tahun ini saja. Kita sudah bertahun-tahun melaksanakan. Hanya saja karena ini PPKM sudah dicabut, maka kita mengantisipasinya harus lebih, karena
mungkin ini merupakan suatu kondisi yang lonjakan yang tidak biasa gitu. Karena yang tadinya sudah lama tidak mudik, sekarang jadi mudiknya tuh sekarang bersama-sama. Betul. Itu Mas Habis. Baik, karena ada lonjakan ini Pak, apakah dari Pak Ismail, Ditjen PPI atau Kominfo secara keseluruhan ada kebijakan-kebijakan yang dikembangkan atau mungkin disesuaikan menyambut dari Lebaran ini Pak? Ya, kalau kebijakan tentu kita selalu ingin agar masyarakat itu memanfaatkan telekomunikasi itu secara bijak. Jadi kebijakan kita itu tolonglah melakukan komunikasi dengan bijak. Artinya tidak usahlah terlalu memaksakan misalnya akses yang tidak perlu pada jam-jam atau kondisi yang sedang di daerah yang sangat crowded. Contoh misalnya tadi di rest area, kemudian kita harus paksakan nonton live atau nonton YouTube gitu. Mungkin kita bisa berhenti sejenak karena kita berpikir saudara-saudara kita di daerah itu juga sedang sama-sama memerlukan akses. Jadi kita gunakan manfaatkan kuota kita itu di hal-hal yang lebih produktif gitu. Itu yang kita inginkan. Atau mungkin untuk berkabar gitu ya Pak ya. Berkabar, komunikasi, emergency dan sebagainya. Tapi yang sifatnya entertaining itu kan bisa kita tunda nanti kalau kita udah sampai di tujuan. Ketika kita sudah di rumah, udah bisa menggunakan fiber optik, wifi, nah mungkin kita bisa lebih leluasa lah untuk bisa yang entertaining itu gitu. Baik, lalu Pak, kalau misalkan ternyata di jalan nih, saya misalkan besok nih 2 hari lagi mau mudik nih Pak ke arah Jawa Tengah gitu, tapi ternyata ada gangguan nih Pak, saya harus mengadunya kemana Pak Ismail? Ya kita untuk khusus mudik Lebaran ini kita kan sudah ada posko comment center untuk Kominfo itu di 147. 147. Itu kita buka bersama-sama untuk sifatnya tapi pengaduan yang sifatnya umum. Untuk yang sifatnya khusus tentu menggunakan disilahkan ke call center masing-masing, provider masing-masing. Misalnya Anda pengguna Telkomsel ya silahkan ke call center atau comment centernya Telkomsel, Indosat begitu, Excel dan seterusnya. Baik. Kira begitu. Baik. Tadi Pak Ismail menyampaikan comment center nih. Apakah selama proses rangkaian mudik dan arus balik nanti Kominfo beserta sama operator ini juga menyelenggarakan comment center bersama Pak untuk memantau ini? Kalau untuk tingkat nasional comment center ada di Kementerian Perhubungan. Jadi kita dari Kementerian Kominfo akan bergabung di sana. Gitu. Oh baik. Mensupport Kementerian Perhubungan untuk memantau arus mudik secara nasional dari aspek infrastruktur telekomunikasinya. Tapi call center atau pusat-pusat comment center masing-masing operator itu diselenggarakan masing-masing, Mas. Baik. Jadi itu akan memudahkan juga kalau misalkan terjadi ada kendala dan lain sebagainya ya Pak ya, karena ada di satu titik yang sama dan koordinasinya akan dilakukan di situ ya Pak ya. Baik, Pak Ismail sejauh ini nih Pak dari hasil review tim yang ada di lapangan Pak yang terkait dengan jaringan mudik ini dan juga dikaitkan dengan mungkin kita review tahun-tahun sebelumnya nih Pak. Ada yang berbeda atau enggak Pak selain dari kapasitas yang ditingkatkan tadi itu Pak? Kita sekarang sedang mengupayakan agar kecepatannya berbeda ya. Jadi ada peningkatan kecepatan karena bagi masyarakat tuh sekarang itu internet tuh sebuah kebutuhan pokok ya. Jadi sangat demanding gitu. Apalagi adik-adik kita generasi milenial, generasi Z ini boleh dibilang tidak pernah lepas dari gadgetnya gitu. Jadi kecepatan internet tuh menjadi satu hal yang sangat krusial buat mereka gitu, buat adik-adik milenial. Maka untuk tahun ini kita berusaha agar kecepatan download itu bisa meningkat dari rata-rata biasa, bisa mencapai angka 36 sampai 50 megabit per second, sedangkan kecepatan uploadnya di kisaran 20 sampai dengan 27 megabit per second. Ini sudah meningkat kisaran 20% dari rata-rata arus mudik pada tahun yang sebelumnya gitu. Oke, baik. Wah, ada peningkatan. Dan akhirnya nanti ketika kita mudik, nyaman, aman, sampai di rumah, dan komunikasi pun bisa terus lancar, nggak putus, sampai dengan tiba di rumah nenek, rumah kakek Pak ya. Mudah-mudahan lancar semua, sehat ya. Sehat. Nah, tapi Pak Ismail, selain tadi terkait Pak Ismail memberikan saran, kalau pas lagi di rest area misalkan, itu kan ada titik kumpul yang crowded, banyak orang menggunakan akses Pak. Untuk tidak kebutuhan entertain di agak kurangi dulu ya Pak ya, untuk yang lebih ke esensial untuk komunikasi telepon atau mungkin chat gitu.
Tapi ada lagi nggak nih Pak tips-tipsnya agar bisa apa ya? Akhirnya kan nanti kalau misalkan semua orang paham tentang etika ini, akhirnya komunikasi jadi lebih lancar nih Pak. Yang juga perlu kita waspadai itu adalah kemungkinannya terjadi penipuan-penipuan ya di dalam konteks arus mudik ini. Tidak jarang kemudian kita menerima pesan atau aplikasi yang mungkin menawarkan fasilitas-fasilitas dalam rangka mudik. Karena kita butuh, jadi kita terus kemudian tidak waspada. Nah ini saya juga pesan kepada teman-teman, sahabat-sahabat untuk waspada terhadap iklan-iklan atau aplikasi-aplikasi yang berbau layanan-layanan yang tidak dikenal. Jadi harus dipastikan dulu bahwa layanan atau aplikasi itu sebelum klik itu sumber datanya itu terpercaya, sumber pengirimnya. Itu paling utama ya. Jadi sumbernya harus jelas. Kalau sumbernya itu nomor-nomor yang tidak jelas, tidak dikenal, saran saya lebih baik jangan diklik lah. Karena untuk pengguna Google, Android itu misalnya kan ada aplikasi yang belakangnya APK itu, itu sangat berbahaya ya. Kalau ternyata isinya kemudian bisa menampung mengambil alih handphone kita, apalagi pengguna mobile banking dan sebagainya bisa diambil datanya. Jadi bijak tadi yang saya maksud tidak hanya cara penggunaannya, tapi juga waspada terhadap konten dari pemanfaatan internet yang digunakan. Kira-kira itu Mas Abi. Siap, baik, terima kasih Pak. Pak Ismail, berarti mungkin nggak Pak kalau misalkan saya bilang ke Sobatkom sekarang ini untuk mulai dari sekarang siapin juga cari tahu untuk call center operator masing-masing. Iya, betul ya. Operator entah teleponnya atau mungkin emailnya gitu ya Pak ya? Betul sekali ya. Baik, dan apalagi nih Pak kira-kira Pak sebelum kita... Dan juga tolong siapkan nomor-nomor posko penting ya. Ya, untuk untuk rest area, untuk BBM, kemudian untuk polisi. Itu hal-hal ya, info-info penting di jalur mudik itu sebaiknya pegang map masing-masing lah. Dan adik-adik atau teman-teman ketika mudik ini harus sigap dengan alternatif-alternatif. Jangan sampai kita stuck di dalam satu lingkungan tertentu yang kemudian secara transportasi sudah stuck dan telekomunikasinya juga stuck. Itu yang sudah bahaya gitu. Baik. Karena memang ketika sekarang ini sudah ada banyak platform yang bisa kita gunakan, salah untuk peta dan lain sebagainya, itu perlu juga kita maksimalkan nih Sobatkom. Misalkan di-download dulu ya Pak offline maps-nya ya. Jadi ketika mungkin ada perpindahan posisi kalian dan akhirnya sinyalnya agak terganggu, kalian sudah ada menyimpan offline peta kalian dan akhirnya bisa mudah untuk mencari alternatif rute lain yang bisa kalian dapatkan gitu ya Pak Ismail ya. Baik. Pak Ismail, jadi saya rangkum nih Pak untuk semua obrolan kita pada siang hari ini. Yang pertama tadi mulai dari operator dan juga para stakeholder lain bersama dengan Kominfo sudah menyiapkan dan mensurvei dan juga memonitoring ya Pak ya. Mulai dari sebelum atau saat ini sedang proses memudiknya dan hingga nanti arus baliknya Pak. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, keluhan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Kominfo bisa menghubungi di call center 147 ya Pak. 147. Nah, simpan nih teman-teman. Tapi untuk yang berkaitan dengan lebih khusus kepada operator, bisa langsung menghubungi ke operatornya, Pak. Iya, betul. Baik, ada lagi mungkin Pak yang belum tersampaikan? Cukup itu ya. Baik, terakhir nih Pak Ismail, boleh diberikan closing statement-nya Pak terkait dengan episode 86 ini, komunikasi lancar, mudik pun nyaman di Tok Tok Kominfo Podcast. Baik, closing statement saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, semua yang akan mudik ini mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan dan tentu memeriksa kendaraan dan sebagainya. Juga yang kedua, menggunakan sistem telekomunikasinya itu secara bijak. Pemanfaatannya digunakan pada tempatnya, pada keperluannya, dan juga menghindari konten-konten negatif yang dapat mengganggu dan merusak suasana Idul Fitri yang akan dijalankan. Terima kasih Mas Abi. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin Pak Ismail. Selamat berlebaran. Terima kasih. Dan itu dia Sobatkom, episode spesial
Tok Tok Kominfo episode 86 bersama dengan Bapak Ismail, PLT, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait dengan penyelenggaraan mudik. Komunikasi lancar, mudik pun nyaman. Jangan lupa ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ismail untuk tips-tipsnya dan juga semua yang harus kalian persiapkan untuk mudik aman dan nyaman kalian. Saya, Abi Satria, beserta panitia yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa ya untuk tetap waduh, aku sampai belibet nih ngomongnya. Untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena saat ini masih ada juga ya untuk COVID-nya nih berita-berita sebelumnya. Jadi yuk jangan sampai kita membawa virus ke keluarga kita yang ada di kampung halaman. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosialnya Kominfo ya, yang ada di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lainnya. Terima kasih untuk menonton Tok Tok Kominfo edisi podcast 86 ini. Abi Satria pamit undur diri. Bye-bye.